Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi nasallallahu ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat karunia ya Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan dan kesehatan. Bahkan kita masih dapat melakukan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan ini diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak jamaah, kita pergunakan waktu kita sejenak menjelang Isya. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Tentu untuk kepentingan hidup kita di dunia dan juga untuk kepentingan hidup kita kelak di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mencoba berbicara tentang doa. Karena doa ini adalah merupakan ibadah. Bahkan juga dikatakan ad-du'a mu'ul ibadah. Doa itu adalah tulang sumsumnya suatu ibadah. Dan bahkan dikatakan kita meminta kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah itu ibadah, berpahala. Bahkan kalau kita lihat dalam kita melakukan ibadah pokok dalam ajaran agama kita, yaitu sholat, itu semuanya adalah doa. Jadi betapa pentingnya bagi kita selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak punya apa-apa, maka doa ini adalah senjata kita, harapan kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan ataupun mungkin barangkali yang bisa menjamin kita selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Sekali lagi adalah doa kita. Sebab itu jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Dan bahkan Allah mengatakan orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang sombong. Dianggap Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mau berdoa itu sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa tentu harus kita yakini bahwa setiap doa kita ini kita yakini dan kita percaya bahwa doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang setiap kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabuli, menerima doa kita dan istajabah doa kita
kecuali kalau ada hal-hal yang menghalangi doa kita itu. Jadi istilahnya tidak ada doa yang tidak terkabul. Semua doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang apa yang kita minta Allah kabulkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita minta. Karena Allah mengabulkan doa itu memilih yang terbaik untuk kita. Tapi tidak ditolak, tetap doa itu diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Bahkan bisa dikatakan yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Padahal kan takdir itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan menjadi kaya, seseorang akan menjadi pejabat, seseorang hidupnya bagaimana. Itu semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang akan terjadi pada hari esok dan yang akan datang itu semuanya adalah sudah ditakdirkan Allah, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan doa itu bisa merubah takdir seseorang, bukan berarti mengganti, tapi mengganti takdir seseorang, merubah takdir seseorang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang berdoa tapi merasa bahwa doanya belum terkabul. Sudah lama betul dia berdoa, kok doa saya enggak dikabulkan Allah. Jangan-jangan mungkin barangkali ada sesuatu hal yang membuat doa kita itu tidak dikabulkan Allah, atau belum dikabulkan Allah, atau sudah dikabulkan tapi kita tidak tahu, merasa bahwa doa kita itu belum dikabulkan. Karena yang kita harapkan, yang kita minta Allah kabulkan belum tentu sesuai dengan yang kita minta. Padahal Allah sudah mengabulkan doa kita, tapi kita tidak menyadari bahwa doa kita itu sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu perlu kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tanda dari doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tanda doa kita dikabulkan Allah dan Allah sudah mengabulnya setiap doa kita adalah adanya perubahan pada diri kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi tanda kita, doa kita itu diterima, dikabulkan Allah, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Baik dari segi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, baca Al-Qur'annya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah seseorang dari sesuatu yang mungkin barangkali selama ini belum baik, belum dikatakan baik, maka dia berubah menjadi yang lebih baik. Jadi berubah diri seseorang itu ke arah yang lebih baik, itu pertanda bahwa doa kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga ibadahnya, salatnya, tutur katanya, akhlaknya. Itu berubah kepada yang lebih baik. Itu tanda dari doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru kita. Kadang ada yang mengatakan dengan melimpahnya harta kita bahwa Allah sudah mengabulkan permintaan kita, doa kita. Belum tentu. Kadang-kadang harta yang diberikan Allah itu memang sudah ditakdirkan harta itu untuk kita. Tapi bukan karena doa kita. Kadang ada mengatakan mana yang kita yang lebih dekat dengan Allah. Kadang-kadang ada yang bertengkar itu. Merasa dirinya lebih dekat dengan Allah, merasa doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembuktiannya kadang-kadang ada yang sesat. Itu kalau di kampung-kampung itu kalau bertengkar dengan seorang dukun misalnya, dia minta kepada Allah tapi juga minta kepada yang lain.
mengatakan permintaannya lah yang diterima dan dikabulkan Allah. Tapi caranya tidak benar. Tidak benar. Nah, termasuk juga dari segi kekayaan, mengira bahwa orang yang diberikan kelimpahan harta, kekayaan, bahwa itulah doanya yang diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak. Ini hanya sekedar istidrak saja. Bisa jadi harta yang kita miliki di dunia ini bukan karena doa kita, tapi memang itu sudah ditakdirkan kepada kita. Karena memang orang yang jadi kaya itu sudah semulanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masing-masing kita ini, rezeki kita, hidup kita, umur kita, di mana akan meninggalnya kita, jodoh kita, semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki kita tidak akan pernah bertukar dengan yang lain. Apa yang menjadi rezeki kita itu akan tetap menjadi rezeki kita, dan apa yang menjadi rezeki orang lain itu juga akan menjadi rezeki orang lain. Jadi rezeki tidak akan pernah tertukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat apakah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa kita melihat dari seseorang yang melimpahnya rezeki. Nah, jangan sampai kita keliru. Tapi apa yang bisa kita lihat bahwa doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu merubah diri kita menjadi lebih baik, ketaatan kita lebih baik, sholat kita lebih baik, baca Al-Quran kita lebih baik, sholat kita juga lebih baik. Yang mungkin barangkali selama ini kalau kita hanya sholat yang wajib saja, dengan kita selalu berdoa kepada Allah, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga sholat kita menjadi lebih baik. Ditambah dengan sholat sunnah, sholat malam dan sholat sunnah yang lain itu. Semakin rajin dan semakin taat dia kepada Allah, itu menunjukkan doa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, itu adalah caranya Allah menerima dan mengabulkan doa kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu selanjutnya ada doa yang tidak dikabulkan atau ditangguhkan. Bukan Allah tidak mengabulkan doanya, tapi ditangguhkan karena sebab. Ada yang menyebabkan doa itu tertunda, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya adalah disebabkan hati kita manusia ini telah mati. Jadi kalau hati manusia ini mati, itu bisa penyebab salah satu doa kita tidak diijabah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian harta yang haram. Nah, ini juga bisa menghalangi doa kita. Harta yang haram. Bahkan beberapa kali kita mendengar seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala meninggal di medan perang. Para sahabat itu sudah berkata, berbisik-bisik antara mereka, mengatakan beruntung dia sempat berjihad di jalan Allah dan syahid, tentulah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perihal ini sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mengatakan tidak masuk surga, karena Rasulullah mengetahui sebelum dia meninggal itu sempat mengambil barang yang bukan haknya. Tali sepatu ketemu dalam kantong bajunya, setelah dipelajari membatalkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya tali sepatu? Hal yang kecil.
yang dia dapat dalam suatu peperangan itu, tapi tidak didapatkannya dengan cara yang baik. Yang namanya harta ghanimah, harta rampasan perang itu, apapun bentuknya mesti dikumpul dulu baru dibagi. Rasulullah lah yang akan membagikannya. Nah, ini menunjukkan harta yang tidak halal atau haram itu bisa menghalangi seseorang doanya terkabul, dan bahkan bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam surga, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita berkenaan dengan harta ini. Berhati-hati kita dengan harta ini. Bahkan Rasulullah ketika menugaskan beberapa orang sahabat untuk memungut zakat, itu ketika ditugaskan, petugas ini di samping menerima zakat juga menerima hadiah langsung dari orang yang mengeluarkan zakat. Sesampai di Rasulullah, lalu dia katakan, "Ya Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan, dan ini hadiah yang saya terima langsung dari orang yang memberi zakat." Kata Rasulullah, "Bagaimana? Kumpulkan dulu, satukan hadiah itu dengan zakat." Nah, itu menunjukkan betapa Rasulullah menjaga seseorang jangan sampai memakan yang bukan haknya, padahal itu jelas. Lalu petugas mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hadiah dari orang yang mengeluarkan zakat." Kata Rasulullah, "Kalau seandainya engkau tidak ditugaskan oleh Rasulullah, apakah engkau akan diberikan hadiah olehnya?" Begitu Rasulullah menjaga seseorang dari harta yang haram. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kedua adalah harta yang haram. Karena harta yang haram bisa juga menghalangi doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tidak serius dalam berdoa. Kadang kita berdoa kepengen cepat. Maunya kita hari ini berdoa, hari ini juga dikabulkan Allah. Ketika doa kita tidak dikabulkan Allah, berhenti berdoa. Padahal kan bukan begitu. Ada orang yang berdoa seperti itu. Sehingga kalau doanya tidak terkabul, merasa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dia berhenti berdoa dan tidak berdoa, dan bahkan malah mencaci maki Allah. Allah itu tidak adil. Saya sudah berdoa, tapi kok doa saya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keliru. Jadi berdoa itu perlu serius, sungguh-sungguh, dan tidak boleh tergesa-gesa. Karena Allah yang lebih tahu. Ketika kita sudah menyampaikan doa, kita harus sabar dan tidak boleh berputus asa sehingga kita berhenti dan tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi doa itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, tidak serius. Akan ada juga yang berdoa berandai-andai. Seandainya engkau berkenan ya Allah memberi rahmat, beri rahmatlah. Kalau berdoa itu tidak boleh kita berandai-andai, minta saja langsung. Sekiranya engkau ya Allah berkenan memberi rezeki kepada saya, berilah aku rezeki. Minta saja langsung, minta rezeki. Bahkan yang paling kecil, sekecil apapun, Allah itu suka diminta. Allah itu kita suka memohon kepada Allah, sekecil apapun. Mungkin barangkali kita menurut kita adalah remeh-temeh, kecil. Sendal kita yang tertukar hilang misalnya, gak apa-apa kita berdoa, ya Allah,
sandal saya hilang. Semoga Allah beri ganti. Mungkin barangkali Allah tidak langsung beri sandal yang hilang itu, tapi Allah ganti mengabulkan doa kita, mungkin dengan memberi rezeki sehingga kita mampu dapat beli sandal yang baru. Atau sandal kita yang hilang itu ketemu lagi. Padahal kan itu tempat di mana kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun semisal kehilangan sandal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh putus asa. Apalagi mengatakan bahwa Allah tidak adil, lalu kita berhenti dan tidak mau lagi berdoa. Kemudian sebab yang keempat, meninggalkan kebaikan dan mengerjakan keburukan. Nah, ini gak mungkin doa kita. Selama ini taat, rajin, sholatnya, jamaahnya dijaga. Entah apa sebabnya, apakah doanya kurang, merasa lambat terkabul, lalu tidak mau lagi sholat berjamaah. Yang biasanya rajin baca Al-Qur'annya, pada satu saat berubah, tidak pernah lagi baca Al-Qur'an. Biasanya rajin sholat wajibnya, sholat sunatnya juga rajin, baca Al-Qur'annya rajin, berinfaknya rajin, melakukan